Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Nah, seperti janji kita berdua tadi, kita hari ini kedatangan seorang bintang tamu. Iya, bintang tamu ya. Seorang tamu ya, yes. di rumah kita minggu pagi ini. Tentu. Siapa dia? Ini dia yang sudah hadir pemirsa. Sudah siap juga untuk berbagi informasi spesial. Karena tadi kan Yupi kita sempat ngobrol. Pagi-pagi biasanya nonton apa? Iya. Kartun itu adalah nonton hal kartun, wajib. betul. Ternyata ini yang dibalik kartun ya, animasi yang pastinya di rumah mulai penasaran emang seperti apa sih detailnya dan topiknya apa. Betul. Pagi hari ini. Jadi beliau adalah Putu Gede Ariwi Cahyana, biasa dipanggil Bliari. Langsung ngomong sendiri Bliari. Beliau adalah seorang seniman dan juga animator. Beliau ini kalau sudah di ini ya, nggak diragukan lagi, kira-kira itu sudah banyak sekali karya-karya beliau. Wah, dan ternyata nggak cuma di lokal aja nih, sudah mendunia. Luar biasa pemirsa. Dan untuk obrolan kita pagi hari ini mengenal dunia komik dan juga animasi. Buat yang suka komik, buat yang suka animasi, nah nanti kita harus pantengin terus ya. Nanti kita akan berbincang dengan beliau tentunya. Nah, Bliari, tahan dulu, kita ngobrol-ngobrolnya. Ada satu informasi untuk Anda juga pemirsa. Peluang generasi muda untuk menjadi wirausahawan saat ini sebenarnya terbuka lebar. Pemerintah telah memberikan ruang yang luas bagi generasi muda untuk menjadi wirausahawan muda dan menciptakan peluang usaha. Selain itu, pemerintah telah mempermudah calon wirausahawan untuk memperoleh bantuan permodalan. Menggerakkan UMKM ini agak sulit juga. Hal tersebut diungkapkan langsung pengamat pendidikan sekaligus Wakil Dekan Ekonomi Undiksa Singaraja, Putu Gede Parma. Menurutnya di era ekonomi digital saat ini, generasi muda khususnya mahasiswa tidak menemui banyak kesulitan dalam membuka bisnis atau peluang usaha baru, asalkan generasi muda mempunyai minat kuat dan pantang menyerah. Sejauh ini sebagian besar generasi muda hanya bercita-cita ingin bekerja sebagai pegawai kantoran. Padahal jika bisa membuka peluang usaha baru, besar keuntungannya tidak perlu diragukan lagi. Terlebih lagi menjadi wirausahawan merupakan solusi yang elegan terhadap masalah tingginya pengangguran dan kemiskinan di negeri ini di tengah lapangan kerja yang semakin sempit atau berkurang. Di tengah tantangan dan kendala yang dihadapi generasi muda, mental kewirausahaan mesti ditumbuhkan dan didorong terus seperti kreatif, inovatif, dan berani mengambil resiko. Acuannya kondisi ekonomi sekarang. Kalau memang tidak ada suatu kebijakan ya yang benar-benar revolusioner ya dalam menggerakkan UMKM ini agak sulit juga nanti dalam kita mengejar asumsi target pertumbuhan nasional ya, bahkan daerah yang kita inginkan tentu akan semakin tinggi. Nah, ini perlu kiranya bersama-sama ya. Kalau di kampus pun kami lihat ada program mahasiswa wirausaha ya, PMW, di mana itu juga mahasiswa sudah mulai belajar berkolaborasi antar jurusan-jurusan yang berbeda, fakultas yang berbeda dalam mengkreatifkan suatu usaha ya, suatu entrepreneur kewirausahaan. Jadi mereka buat usaha, diberikan permodalan, mereka diawasi, ada monefnya, monitoring evaluasi, lalu mereka kita kawal terus untuk bisa berjalan apapun itu bentuk usahanya, baik itu kuliner ya, baik itu dalam kaitan produk pertanian ya, baik itu penyewaan ya maupun industri lainnya yang berkaitan juga dengan pariwisata. Nah, kita dorong. Ia juga mengkritisi perilaku sejumlah kecil generasi muda yang terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Hal tersebut seharusnya mendapat perhatian serius karena generasi muda merupakan penerus pembangunan bangsa. Komang Yuda, Bali TV. Oke pemirsa, itu dia ya, masa remaja memang harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Untuk hal-hal yang positif juga. Betul. Apalagi yang dari remaja emang suka banget dunia komik dan juga animasi. Betul ya. Seperti bintang tamu kita pada pagi hari ini, ini bukan memulai ya, ini kayaknya mungkin bakat terpendam nih. Bagaimana ceritanya, Biar? Boleh diceritakan? Selamat pagi dulu dong. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Langsung cerita nih. Sebelum cerita, kasih tau dulu sejak kapan itu bakat terpendamnya ada, Bliari? Dari kecil kita kan tinggal di kampung ya. Jadi saya almarhum mama jadi bidan. Jadi saya dari Gianyar itu pindahnya ke Karangasem di pedesaan. Hiburan di sana kan nggak ada. Listrik belum ada, juga belum ada itu. Air sih di kampung masih banyak. Pusatnya di sana ya. Jadi teman-teman saya kan punya sapi tuh. Jadi saya kan nggak punya kegiatan. Jadi kegiatan saya tuh di perpustakaan. Perpustakaan. Nah, dari sana saya mulai membaca, menyukai cerita-cerita. Nah, suatu ketika di waktu SMA pun
pernah ikut lomba cerpen tingkat nasional. Nah, teman saya bilang, tampang lu nggak cocok kalau Tampaknya beda gitu beda ya. ya gitu. Jadi menulis gitu dapat piagam ya, sertifikat itu. Ya. Next setelah gini kan kita nggak yakin kan apakah penulis itu bisa sukses ataukah penulis itu bisa maju, itu yang bingung. Belum ada kepikiran kita jalan. Nah, suatu ketika nih, singkat cerita ya, mendongeng nih ya. Jadi singkat cerita, sekitar 7 tahun yang lalu mulai saya berpikir apa yang harus saya kerjakan, potensi apa yang saya bisa. Kemudian waktu itu saya melihat ada perkembangan dari telepon biasa sampai ke boleh nyebutin merek handphone ya? Salah satu handphone yang Salah satu awal handphone banget yang ya. pertama kali keluar ya. Sampai ke perubahan ke handphone yang kita bisa BBM. Habis itu kembali ke Android. Di sana saya pelajari, di sini ada peluang bagus yang bisa kita Ambil gitu ya, ikut Salah juga. satu adalah konten. Nah, kebetulan 5 tahun yang lalu itu saya ketemu sama seorang wisatawan ya, turis ya. Turis yang mereka bercerita kepada saya, mereka menegur saya, nah, Bali ini kaya, buat apa kamu rusak alam ini dengan bangunan villa, hotel, ya gitu. Kebetulan waktu itu saya kan kontraktor. Ya, jadi mereka wisatawan Prancis ini ngomong ke saya, kalau kamu pintar, ya itu sebelah saya ada patung Malen yang kayak gini ya. Jadi kalau kamu pintar, itu akan bisa menghasilkan miliaran. Nah, itu yang dia bilang. Saya datang ke Bali bukan mencari hotel, tapi mencari budayamu, adatmu. Nah, dari sanalah saya berpikir. Jadi geraknya mulai 5 tahun kemarin ini mulai saya gerak ke komik Baladewa ini. Komik Baladewa. Ya. Dan itu untuk penggarapannya berapa lama prosesnya, Blary? Di awal itu satu buku itu 1 tahun. Satu buku 1 tahun. Ini ya Blair ya? Ya, itu yang pertama. Ini pertama. Ini Ya. yang pertama Baladewa nih. Oke. Mana nih? Ini yang pertama. Kelihatan. Ini yang pertama ya. Ini komik Baladewa nih. Ini keren banget. Berarti di sini ada unsur budaya dan seninya juga. Ya, jadi saya sebut ini komik fantasi berlatar sejarah. Jadi ini settingnya abad 11 di zaman 10-11 di zaman Erlangga. Gimana Erlangga? Karakternya sendiri? Mirip saya enggak? Mirip penulisnya. Ya, ini yang pertama ya, Blair ya. Ini Baladewa. Ini ada 2 versi ya, Blair ya? Ya. Terus komik Bali, ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Nih, komik Baladewa yang kedua nih. Ini kira-kira dijual nggak sih? Sekarang enggak. Enggak ya? Sayangnya enggak gitu ya. Tapi ini luar biasa ya, anak daerah gitu kan ya, mengangkat benar-benar concern banget gitu loh, mengangkat budaya, adat, tradisi, kemudian berlatar belakang cerita-cerita rakyat kita sendiri ya. Betul. Itu diangkat untuk diperkenalkan ke dunia luar gitu. Ini dia yang penggarapannya setahun ya, Blair ya? Kurang lebih Baladewa 1, Baladewa 2. Wow. Ada berapa seri untuk Baladewa? Sekarang sudah di 35 kalau enggak salah. 35 ya. Oke. Oh iya, baiklah. Nah, ini Bli Ari kan Bli Ari ini seorang animator nih ya. Ilustrator juga gitu ya. Ilustrator sama animator sama nggak sih? Beda dia. Beda ya? Saya sebenarnya di scriptwriter, di produsernya Oh, sama scriptwriter penulis cerita juga ya. Penulis cerita sama kalau di film ya sutradaranya. Ya, betul. Dari tulisan saya, tim saya, ilustrator saya menerjemahkan itu. Dalam gambar. Ya, dari tulisan terjemahkan ke gambar, storyboard dulu. Storyboard Jadi ya. gambar hitam putih yang goresan-goresan yang tidak jelas itu. Baru diperjelas itu ada berapa tahap ya? Tulisan, storyboard, ke pensil, baru painting. Oke. 4 tahap ya. Tahapannya begitu ya. Oke. Ada kendala nggak sih Blairi? Kendalanya waktu itu, nah kebetulan ilustrator saya kan bekerja di luar negeri dulu dia. Dan mereka completely tidak tahu cerita tentang Baladewa itu bukan, tradisi jadi budaya di Indonesia. Indonesia. Jadi kita, kenapa itu digarap 1 tahun, satu buku itu 1 tahun, kita nyari feel dulu. Seperti ini. Jadi apa yang saya gambarkan di kepala saya itu saya ingin tuangkan dan dia memahami si ilustrator.
Ini luar biasa sekali loh, untuk ide-ide tiba-tiba muncul itu dari ngobrol, inspirasi dari teman, atau mungkin ada yang bersemedi dulu. Cari ilham. Cari ilham dulu. Nah, emang saya suka komik. Oke. Saya tuh suka komik dan saya berusaha untuk menceritakan apa yang saya tahu, yang saya baca, saya rangkum. Oh, seperti ini saya menceritakan. Seperti itu saya masukkan ke sana. Langsung gitulah jadi cerita apa ya. isi ide di kepalanya jatuh. Iya, isi di kepalanya langsung ini. 35 series ya. 35 series Kalau ini loh. bedanya apa? Nah, ini saya mencoba untuk yang versi joke-nya lebih lucu dia, lebih ringan. Karena ini kan berat dia. Ini berat ya? Ya. Oke. Kita belum pernah baca soalnya jadi kalau lihat dari bukunya sih berat banget ya. Dari segi semuanya ini berat banget. Cuman kalau dari baca belum sempat baca yang begini-begini ya, biar Berarti ya. ini karakternya sama, cuma Sama. jokes-nya yang lebih Ya, ditambah. joke-nya. Oke, Oke, baiklah. Dewa, Nah, Dewa. mungkin ada beberapa kendala-kendala kemudian nanti juga kita akan berbincang lagi nih, Bu Iya. Ari, bagaimana sih untuk tips gitu ya untuk Oke. anak muda nih yang juga hobi banget yang namanya seni menggambar atau mungkin sebagai animator atau ilustrator itu kan kadang-kadang susah ya gitu ya anak muda untuk memulainya seperti apa. Nanti kita ngobrol lagi Bu Ari ya, Siap. jangan kemana-mana dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Seputar Bali Pagi. Akhir pekan saat lagi. Seru ya, kita masih berita, kita juga ngobrol-ngobrol. Mulai tertarik nih. Bagaimana Yupi? Mau mencoba Saya membaca ya? baca dulu deh baru coba ya. Oke, nah kita masih sama Bli Ari ya, Bli Ari Wicahyana. Beliau adalah seorang seniman dan juga animator, seorang ilustrator juga, scriptwriter juga, sutradara juga. Kerjaannya banyak ya Pak. Iya. Nah, ini kita balik lagi di Bli Ari ya. Ini Bli Ari kan concern banget dengan budaya kita sendiri, budaya Indonesia, ya kan ya. Nah, dituangkanlah ke dalam komik dan juga apa ya, kayak animasi seperti itu. Dari tadi kita ngomongin animasi gitu kan ya. Ini ada animasi bergerak ya. Ada. Oke. Dan Seperti ternyata apa? sudah siap juga Yupi ya, dan Ini juga sudah ada pemirsa. ya? Oke, baiklah. Ini ada namanya animasi bergerak. Ini dia pemirsa untuk Anda. Kejayaan Nuswantara bertalu memanggil diri, tertimbun tak kasat mata, sadar percaya menanti, setia menggali, mencari, buat dunia terkesima, leluhur jaya di semesta, bangkit dan bangun gunung-gunung, tanah leluhurku dan agung Nuswantara. Ku percaya Nuswantara, dikdaya Nuswantara, ku percaya Nuswantara, dikdaya
Komik Bali. Aduh, bangga banget loh saya sebagai orang Bali gitu ya, punya seseorang ini yang bisa mengangkat budaya Bali dan juga Indonesia untuk ke internasional Itu pastinya. dia. Dan tadi saya benar-benar memperhatikan banget Yupi dan juga Bliari. Apa itu? Erat kaitannya sama yang kedua. Yang kedua. Berarti ini adalah bentuk atau motion dari yang Yang kedua. kedua. Trailernya yang kedua Ya. ya pemirsa Teasernya, ya. trailernya ya. Keren banget loh. Oke. Nah, ini Bliari kan bisa dibilang Bliari ini masih generasi muda nih ya. Generasi muda yang memang betul-betul mencintai sekali budaya bangsa sendiri gitu. Ini banyak nih masyarakat kita di luar atau anak-anak muda kita yang di luar sana itu masih takut, suka gambar, suka animasi, bikin animasi, tapi takut nih katanya, nanti nggak dapat duit nih kalau jadi animator, nggak dapat duit nanti kalau jadi ilustrator, mau kerja apa nanti, mau makan apa gitu. Belum nyoba udah ini Nah, ya, itu udah dia. putus asa. Itu tipsnya dari Bliari gimana nih? Kalau saya pribadi biasanya hajar dulu lah. Ajar dulu hasil. Ajar dulu Ya, aja ya, hasil hasil belakangan. Baik. Jadi kalau tidak kita tahu publish dulu produk, baik buruknya di sini kita ngelihat nanti di audiens kita ngelihat. Oke. Berarti Responnya seperti ya apa jadi kita di sana Bliari? belajar. Oh kita kurang seperti ini, kita tidak cocok seperti ini. Berarti yang kita tampilkan harus seperti ini. Gitu. Ya. Dan untuk perkembangan sendiri di Bali seperti apa Bliari untuk animasi, ilustrator, animator? Bali ya bukan Bali aja, Indonesia juga Indonesia. sebenarnya. Coba kita bayangkan anak yang baru lahir pasti mengenal gambar. Oke. Tuh. Nah dari gambar ini pada dasarnya semua bisa gambar sebenarnya. iya. Tinggal kita bagaimana meng-create sebuah cerita. Baik, apapun itu kita create sebuah cerita yang untuk berbicara tentang apa yang ingin kita tuangkan Iya. di dalam karya itu. Gitu. Oke, dan tadi juga kita lihat di video pemirsa ada beberapa tim juga dari Bliari ya, Ya, yang betul. terlibat dalam Terlibat pembuatan ini. Ternyata itu orang-orangnya nggak banyak ya. Cuma 4-5 orang ya. gitu ya, tapi menghasilkan karya yang luar biasa. Oke. Tentunya dibantu juga dengan beberapa tim yang hebat-hebat juga pastinya Betul. Bliari ya. Nah, ini Bliari kalau misalnya ini kan juga salah satu kenapa adanya komik gitu kan ya. Ini adalah salah satu mungkin cara untuk mengajak masyarakat gemar membaca. Betul. Betul ya Betul. kan, mengenal budaya dengan cara membaca, kemudian ya pokoknya membaca lah dia. Karena tadi kita udah singgung juga di era digital sekarang ya, itu banyak sekali masyarakat atau generasi muda sekarang yang lebih banyak main handphone, gadget gitu kan ya Bliari ya. Betul. Ini bisa cerita sedikit dong Bliari, tadi kan awalnya udah nih Bliari karena memang suka gitu ya. Itu passionnya Bliari sendiri nggak sih menjadi seorang ilustrator itu Bliari? Di samping pekerjaan ya, ternyata Karena di sekarang bagian udah teknik pekerjaan gitu kan ya. kontraktor. Betul, bagi saya itu Ya. memang jiwanya di sini dari dulu, dari kecil. Bagusnya dengan bikin sesuatu seperti ini tuh kita ada apa ya, bisa berekspresi bahwa saya mampu menampilkan seperti ini. Oke. Yang paling utama tujuan saya gitu. Oh, ini loh Bali, orang Indonesia tidak kalah loh sama orang luar. Iya. Itu yang paling saya banggakan. Betul. Apa yang saya kerjakan di Wah, sini. menarik sekali ya, apalagi bisa sampai internasional ya Internasional, gitu ya. jangan kan Bliari aja yang bangga ya, kita semua juga bangga Indonesia loh. juga bangga Bliari. sekali. Dan tadi berbicara kegemaran membaca, kalau misalnya baca teks aja mungkin membosankan ya Yupi ya, ditambah dengan gambar menjadi lebih unik dan lebih menarik. Dan sekarang juga ada membaca komik digital itu Bliari. Betul. Ya, berarti ini sudah ada digitalnya juga. Kita bisa langsung baca lihat lewat handphone. Sudah, sebenarnya sudah, tapi karena kita masih terikat kontrak, jadi kita itu down dulu aplikasi kita. Oh gitu, betul. Banyak Tapi peluang di depan ya. Berarti nanti kita akan bisa nikmatin juga ya Bliari ya, Ya. dengan bagaimana cara mau baca ini Digital nanti tapi juga. habis kontrak tapi ya. Siap pemirsa. Jadi untuk hari jadi kemana-mana obrolan kita semakin seru pagi hari ini, tetaplah bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Wah pemirsa, menarik sekali loh. Itu penawaran jamu yang dilombakan. Dan berbicara tentang komik dan juga ilustrator, animator juga. Kalau kita dari komik sendiri gimana Bliari untuk penawarannya?
Jujur dulu penawarannya cuman kita masukkan di sosial media. Sosial media. Di push sosial media. Saya kaget juga kadang-kadang keluar ada kontrak pengen ketemu gitu. Jadi sekarang ini kenapa saya bikin komik itu? Karena yang saya bilang tadi itu Ya. dari handphone biasa berkembang ke iOS, betul, Android, betul. sosial media itu kan gencar banget. Dan kita lihat juga orang megang HP itu hampir sekian per detik itu dia pasti ngelihat. wajib ya. Baru bangun aja udah lihat handphone gitu. Ya, jadi di sini kesempatan kita untuk mengenalkan produk kita sebenarnya. Penawaran melalui sosial Ya, media sampai kita ketemu dengan partner kerja dari internasional. Betul. Wah, Itu itu dia kliennya kecanggihan. ya. Dan bagaimana untuk originalitas dari komik atau karya-karya yang Bliari buat, Bli? Pernah ada pengalaman mungkin sebelumnya? Oh pernah. Jadi saya punya karya yang namanya Sangut Delem. Iya. Jadi animasi. Ya. Jadi itu pernah diduplikat sama Oh, oke. orang plek persis. Aha. Jadi kebetulan kita kan saya apapun yang karya yang saya buat yang sudah saya pikirkan pasti saya bikinin hak cipta atau hak paten ya. Jadi masalah itu udah selesai karena mereka juga tidak bisa lari dari karena mereka selalu melihat animasi film yang saya buat. Jadi pikiran mereka, mindset mereka kepatok di sana. Oke, baiklah. Nah itu kan ada hak patennya nggak sih Bliari kalau kayak gitu? Sudah ada. Sudah ada Pasti ya? kita harus urus hak paten dan dari pemerintah juga sangat mudah, gampang urus begitu. Oke, baiklah. Berarti pemerintah juga Peduli juga ya. juga ya, Oke. mendukung juga itu dari pemerintah. Dan untuk tentunya. pemirsa juga yang ada di rumah, remaja ya, atau mungkin yang memang sudah lama tertarik, ingin berkecimpung, Bliari kira-kira bisa memberikan informasi ke pemirsa peluang ke depan untuk yang tertarik sebagai ilustrator, animator, seperti ini, bagaimana peluangnya? Menggiurkan? Mungkin semua pada tutup mata, nggak Iya, tahu ya, benar-benar, Yupi ya. nggak tahu Ya, kan? di depan sana, Seperti apa? Kalau saya kan industri di zaman era digital ini kan kita semua perusahaan perlu konten. Oke, Jadi konten itu pasti berupa gambar. Kalau tidak foto, gambar. gambar ya. Ya, sebenarnya peluang yang bagi tukang yang orang yang punya skill atau keahlian membuat ilustrasi sekarang ini kesempatan. Jangan takut-takut, karya terus. Jadi nanti kalau berkarya bagus karyanya kan prestasi. Iya. Ya prestasi juga seperti sekarang ini yang apa yang saya dapat juga prestasi juga mungkin ada kontrak iklan atau Betul, apapun kan itu yang bisa di Siapa tahu nanti kontrak juga sama kita ya. ya harapan saya kan kartun-kartun yang saya Iya, buat itu itu dia. bisa bekerja sama dengan Bali TV. Iya, Jadi betul. siapa tahu nanti ada generasi muda yang lain yang pingin tempat saya pingin dapat panggung untuk nayangin kartun itu si Ari Tantra saja bisa, kenapa kami tidak bisa? Oke. Kan begitu. gitu motivasi dong. juga. Ya, motivasi betul, juga betul. ya. Wah, Luar ini biasa. juga ada kita lihat ini ya. ya. Ini Itu- apa, Bliari? Sebelahnya Yupi itu. Jadi Vera dan Yupi ya. Ada ini ya. Nah kalau ini Bliarinya Ya. nih. Oh, ini ya animasinya ya. Iya. Menarik sekali. Oke, ini dia nih. Ini ceritanya apa ya? Jadi ceritanya ini dua babi sedih mau galungan. Mau galungan. Oh, mau galungan. mau di Loh, ini ya. mau Galungan dipotong. kok dia yang digotong. Nggak terima ya. Oke, Nah, ini ini- penggemar ini- sepak bola nih. Ini lain lagi nih. Bukan Bali United kah? Terinspirasi sepertinya. Kali ini ide ceritanya seperti apa, Bliari? Oke. Oh itu kalau tadi itu animasi. Animasi dia. Oke, Gambar bergerak itu ya. gambarnya Ya. bergerak namanya animasi. Siap. Wow, itu dia. Itu ternyata tadi itu ya dua babi lagi galau mau galungan gitu kan. Lagi galau ini saya ditampah nggak ya? Taunya Dia digotong gitu ya. Nah, ide-ide kreatif seperti itu loh yang jarang kadang-kadang orang itu punya gitu. Oke. Bliari itu gimana itu loh? Itu yang nggak habis pikir. Mungkin karena seniman ya memang seperti itu ya. Apa gimana nih Bliari? itu Yang otodidak paling atau gimana? penting membaca. 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 Jadi dengan banyak membaca, kita akan tahu seperti apa penggambaran yang orang sesimpel apapun kita bisa gambarkan. Oke. Baik itu ke joke-nya, baik itu ke serius. Seriusnya ya. Ya, wawasan yang paling penting. Bukan Untuk jenis bacaan juga
Beragam ya? Beragam. Oke. Ya kalau saya baca biasanya dua sisi, yang pro, yang kontra. Jadi Nongkrongnya di perpustakaan Pak dari dulu ya. Kalau anak zaman dulu udah ke sawah. Kalau Blairi enggak, udah di perpustakaan loh. Zaman itu loh ya. Jadi karena waktu itu kan tak ngerti saya harus masa ikut teman ke kasih makan sapi gitu ya. ya nyari rumputnya itu. Jadi sambil nungguin sering almarhum mama marah kalau saya ikut ke sawah itu kan kadang-kadang gatel di sana. Oke. Jadi nggak ikut ya paksa dah, nggak punya kerjaan. Mati gaya ya zaman sekarang itu mati gaya ya berusaha Handphone belum ada gitu kan ya. belum, Iya, betul listrik ya. aja belum. Ya. Terus dari sana ya muncul inspirasi, Betul. dari kecil sudah membudayakan membaca juga. Dan bagaimana nih Blairi untuk pemirsa dan untuk para remaja juga yang lagi nonton, tertarik dan di Bali sendiri itu ada komunitas nggak sih Blairi? Komunitas sebenarnya banyak. Banyak. Sangat banyak komunitasnya. Saya lupa nama-nama komunitas Oke. itu ya, tapi kita sering berhubungan juga. Dan mereka juga sering mampir ke studio saya untuk Diskusi ya. berdiskusi. ya. Saya bilang saya pingin gambar baladewa, saya enggak kasih. Oh iya. Saya bilang gambar apa yang kamu bisa, Betul. biar enggak kamu jadi follower. Wah, itu dia pemirsa. Kalau kamu ngikuti ini kan kamu dibilang wah itu buatannya Bliari gitu, bukan buatanmu jadinya. Nah sekarang saya bilang gambar itu sebenarnya tidak ada kamar jelek. Semua gambar bagus. Nah yang jelek itu adalah kamu tidak bisa menggambarkan. Nah kita kan tahu kan macam-macam kartun yang ada di TV. TV kan ada gambarnya bagus, ada gambarnya jelek, tapi yang gambarnya jelek kadang-kadang kita suka. Karena penyampaian ceritanya enak. Iya. Nah itu yang penting sebenarnya, nggak perlu gambarnya terlalu epic kayak mungkin antara Baladewa dan Sangut Dalam kan jelek banget yang Sangut Dalam itu gambarnya, tapi Iya. kenapa orang lebih Cerita suka itu ya. gitu, karena ceritanya. Ceritanya, Oke, dan Bliari ini sudah ada beberapa karya juga, ada 35 series dan total berarti itu sudah tidak terhitung yang sudah di launching, Lumayan, diperkenalkan. lumayan sangat banyak, saya lupa sampai sekarang. Oke. Dan ada Sampai yang buat sendiri lupa ya. Nah, yang penting kan perhitungan saya itu terus berkarya. Oke, berkarya. terus Ya, berkarya. terus Tapi nggak cuma komik aja ya, Bliari ya, animasi Animasi. juga ya yang bergerak yang ada di TV juga. Ada Betul. beberapa TV juga yang memang Kerjasama. menggunakan karya Bliari Betul, juga ya. betul. Keren Luar banget. biasa. Ada yang belum kesampaian atau prospek ke depan mau garap karya lagi Bliari? Pastilah. Ya. Pasti ya. Kalau saya ya selama kita hidup kan harus berkarya. Iya. Jadi tujuan saya berkarya agar ada bahasa kerennya legacy ya. Jadi Legacy. ada yang saya tinggalkan ke anak saya. Jadi Warisan. kalau saya tidak berprestasi kan saya mendidik anak susah. Iya. Saya bilang kayak seperti papa dong. Hasilnya apa? Papa kan. Tapi kalau seperti papa, papa saya, orang tua saya seperti ini, seperti ini. jadi Jadi role mereka model ya. ya itu sebenarnya yang tujuan utama saya. Jadi mengedukasi mereka. Udah ada yang mau ikutan? Ikut jalurnya? Baru membaca tuh yang paling besar. Dimulai dari itu dulu Ya, kan betul, ya. betul. Baiklah. Siap. Aduh, kita udah ngobrol banyak-banyak ini. Tapi kayak kurang loh ngobrolnya ya waktunya ya. Iya, Dari bisa kapan-kapan kita undang lagi mau ya? Siap dengan senang hati. Oke, Bliari. Terakhir disampaikan untuk pemirsa yang tertarik dalam bidang yang sama juga, Bliari. Ya yang seperti saya sampaikan tadi, tetap berkarya. Siap. Jadi dengan berkarya disitulah prestasi kita. Oke, terima Luar kasih biasa. sekali. Terima kasih banyak loh Bliari hari Minggu ini udah Ya, digangguin terima pagi-pagi kasih. kesini. Banyak informasi yang kita dapatkan juga dan mudah-mudahan bermanfaat juga untuk pemirsa yang ada di rumah ya. Terima kasih banyak ya Bliari. Terima Dan kasih. juga pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan sesaat lagi.